Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zara Salsabila dengan NIM 3101422038. Kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil analisis permasalahan dan proses pembelajaran sejarah dan solusinya. Jadi waktu pada tanggal sekitar bulan September akhir, saya mewawancarai guru sejarah saya yang bernama Ibu Husnul Khotimah, SPD MPD. Beliau merupakan guru sejarah pada saat saya masih duduk di bangku sekolah menengah. Jadi berikut adalah beberapa kendala guru mata pelajaran sejarah di sekolah menengah saya dalam mengajar sejarah dalam kelas, antara lain: 1. Minat belajar dari peserta didik yang bervariasi. Kedua, kualitas fasilitas yang kurang menunjang adanya kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu siswa mengantuk pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berikut adalah solusi yang bisa saya sampaikan setelah membaca berbagai jurnal, antara lain: 1. Minat belajar dari peserta didik yang bervariasi. Disinilah peran guru sangat penting, dan guru dituntut untuk bisa mengetahui minat dan bakat dari murid-muridnya. Adapun berikut ini merupakan 5 metode efektif memfasilitasi bakat murid yang beragam dalam kegiatan belajar mengajar, di antaranya yaitu: 1. Memberitahu pentingnya bakat dalam diri seorang. 2. Meningkatkan motivasi anak dalam melatih serta mengembangkan bakat. Ketiga, memberikan fasilitas yang tepat bagi pengembangan bakat siswa. Keempat, mengajak siswa untuk mengikuti lomba yang sesuai dengan bakatnya. Dan yang terakhir adalah beri kebebasan pada siswa. Dan yang kedua adalah kualitas fasilitas yang kurang menunjang adanya kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, peran penting pihak sekolah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar sangat dibutuhkan. Sekolah harus bisa memberikan fasilitas yang layak bagi muridnya. Contohnya dengan adanya lab sejarah yang mungkin isinya bisa memberikan informasi kepada peserta didik akan materi yang disampaikan. Contohnya pada saat materi tentang manusia praaksara, pada materi tersebut seorang guru pasti menyebutkan beberapa ciri-ciri tentang manusia praaksara pada zaman dahulu. Nah, dari hal itu murid tidak hanya terpaku oleh buku mata pelajaran, tetapi jika adanya fasilitas lab sejarah tersebut, pihak sekolah menyediakan sebuah miniatur ataupun contoh dari wujud dari manusia praaksara tersebut, maka dengan adanya hal tersebut bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang materi tersebut. Dan contohnya mungkin ada beberapa bukti sejarah yang tidak asli, mungkin hanya replika. Jadi dalam memahami proses belajarnya, tidak hanya terpaku pada buku sejarah. Yang ketiga yaitu tentang siswa mengantuk pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada hal ini, lagi-lagi peran guru sangat penting, yaitu guru dituntut agar menghadirkan pembelajaran seru dan menyenangkan. Sebagai seorang guru, pasti kita akan menemukan siswa tipe seperti ini, apalagi dulu pada saat saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Saya dari sekolah madrasah yang tidak lain dan tidak bukan, banyak sekali siswanya yang sekolah dan juga mondok. Teman saya juga ada yang seperti itu. Jadi pada saat di kegiatan pondok, ada beberapa kegiatan yang menuntut santrinya agar mungkin tidur pada saat jam 3, yang berakibatkan pada saat kita berangkat sekolah bisa mengakibatkan kantuk yang tidak bisa terhindari. Contohnya juga dulu saya mempunyai seorang teman waktu saya masih kelas 10, 11, dan 12, yang manakala jika dia berangkat sekolah pasti tidur. Jadi tidak mungkin dia tidak tidur. Jadi beberapa guru yang mengajar, dan tidak hanya guru sejarah saja, mereka banyak yang mengeluhkan hal tersebut. Jadi
Menurut saya agar untuk menghindari ini, sepertinya ini tidak bisa dihindari. Ada beberapa tipe, tipe murid seperti ini. Jadi kita hanya bisa memberikan solusi pada mereka yang mungkin pada saat dalam proses belajar mengajar mengantuk. Contohnya menghadirkan pembelajaran seru dan menyenangkan. Dan juga tidak hanya flat saja kita menerangkan, melainkan kita memberikan humor pada murid yang kita ajarkan agar kesannya kelas tersebut tidak terkesan garing ataupun lurus-lurus saja, dan hal tersebut bisa menyebabkan seorang murid mengantuk. Jadi mungkin itulah beberapa solusi yang bisa saya sampaikan setelah saya membaca banyak jurnal. Tidak banyak, cuman beberapa jurnal yang saya baca, dan itu yang bisa saya simpulkan. Dan untuk terakhir, saya mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya ataupun menonton video ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Ganda selaku um, dosen matkul konsep dasar pendidikan sejarah. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.